Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa, apa kabar semuanya? Di video kali ini masih bersama Akirawing. Terima kasih. Si Akirawing yang semakin sini makin pokoknya keluar terus nih cerita-cerita yang mistis ataupun itu sejarah ataupun itu bisa dikatakan hikayat juga kan. Dan kebetulan pada kesempatan malam hari ini, pokoknya dibolak-balik itulah maksudnya. Maksudnya itu. Jadi pada kesempatan ini ini Akirawing ini agak sedikit berbeda. Horornya ada, sejarahnya juga ada gitu. Dan untuk uji nyalinya juga ada. Dan nanti di next video kita akan spill tempatnya juga. Silakan Aki, bisa diceritakan langsung bagaimana berjalannya cerita ini. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Jadi Aki sekarang akan berbicara dengan dikasih judul Misteri Lewi Lisung. Misteri Lewi Lisung. Di sebuah tempat yang namanya sungai itu mungkin ada yang dalam itu kedalamannya lebih dari 2 meter atau 3 meter. Dan bisa dikatakan lewi. Airnya juga tenang. Beda seperti yang nampak batu-batuan besar di sana. Airnya beriak. Itu mah tenang. Dulu zaman setelah merdeka. Tapi kita mah mungkin yang udah belum tahu yang namanya dikatakan goromolan. Iya, kalau dulu itu zamannya bukan setelah merdeka itu ada yang namanya goromolan. Kalau sebelum merdeka itu kan penjajahan. Ini mah dari bangsa kita ya, dari bangsa kita ada yang namanya goromolan. Dan sebagian ya dari gerombolan tersebut itu punya kelakuan yang sangat sadis. Iya betul. Sangat sadis. Di satu kampung ada seorang gadis yang bisa dikatakan itu bintangnya. Saking cantiknya. Kemudian orang tuanya itu berprofesi sebagai penyadap air aren. Pengambil air aren dan punya pangkalan. Jadi tidak domisili di kampungnya, tapi ada pangkalan, yaitu satu gubuk atau saung yang jauh khusus untuk memasak air tersebut. Suatu hari ditinggallah si gadis tersebut di pangkalan. Gadis cantik, rajin, suka bantu orang tua. Kebetulan gadis tersebut sedang menumbuk padi. Belum ada ular. Dulu mah ditumbuk. Ada lesung gitu. Ada lesung. Jadi kalau kita sekarang suka dimainin sama ibu-ibu mah apa namanya yang dibunyi-bunyi itu tunggulan. Oh iya benar. Tunggulan, jadi ya halu dan tumbat gitu. Nah dimainin ini kayak ada irama. Jadi masih sekarang juga itu tradisi lisung itu masih dikenang sebenarnya gitu. Yang namanya tutunggulan. Cuman kita sekarang jarang menemukan lesungnya juga, jarang menemukan juga kreasi seperti itu jarang. Yang ada sekarang mah ular. Tapi kalau misalkan ular itu dijadikan suatu kreasi seni, gimana ya Kang ya? Apanya? Misalkan kalau lesung kita menumbuk gitu, tapi gak ada padinnya kan? Kita bermain musik dengan menggunakan lesung dan halu gitu. Dan penumbuk bunyinya nyaring. Bunyinya dan enak juga, enak buat dinikmati. Tapi kalau misalkan bunyi ular kita jadikan paling itu mah bising yang ada. Bising ya benar-benar karena dari suara generator juga gitu. Oke lanjut, silakan ceritanya Kak. Nah, kira waktu asyar setelah orang tuanya pulang dari kebun, tibalah di pangkalan tersebut. Sudah mendapati anaknya sedang tergeletak. Sudah tergeletak tapi masih dalam keadaan bernyawa. Kemudian teriaklah orang tua tersebut minta tolong. Tolong anak saya. Ada apa?
Setelah ditanya apa yang terjadi dengan suara yang terbata-bata, nangis, yaitu menjawab, sebenarnya aku ini celaka kata gadis tersebut. Celaka kenapa? Sekilas ceritanya bahwa dia itu korban ruda paksa. Lalu siapa yang melakukan itu? Ternyata orangnya dia kenal baik. Karena sering katanya untuk kesana minta aren, minta air, cuma numpang lewat kesana, suka nongkrong juga. Tahu-tahu di pikirannya itu ada pikiran jahat. Sehingga masya Allah tabarakallah gadis tersebut itu sangat mengerikan. Karena ini maaf itunya di apa? Namun aduh bahasa Indonesia yang dicocokkan. Kemaluannya atau apa? Kemaluannya Didumpel. bukan di apa? Ditutupi atau bisa juga dicocokin gitu, dicocok. Dengan itu sapu padinya. Jadi pemelawan itu dimasukin Jajaba. apa bekas padi gitu, sapu padi. Padi karena ditumbuk itu kan ada sapunya. Sapu padi. Kan kemudian kebetulan juga wanita itu seorang penumbuk padi. Ininya lebam. Masya Allah tebal berbincang, tapi dengan berbagai macam upaya sehingga bisa disembuhkan. Setelah kejadian tersebut, gadis tersebut sembuh. Biasa seperti biasa. Dengan waktu yang begitu beberapa bulan. Tapi entah apa yang ada di pikiran gadis tersebut. Beberapa bulan kemudian sudah didapati gadis tersebut itu mengambang di atas air, di lewi yang dikatakan lewi itu. Sudah ditemukan sudah tidak bernyawa, padahal tidak hujan, tidak ada banjir, tidak ada air bah. Dan dulu mah nggak ada otopsi dan segala macam. Sudah didapatkan meninggal dan akhirnya diurus sebagaimana mestinya. Dan mungkin orang tuanya itu menganggap bapak itu dia mungkin keputus asa, jadi dia mungkin bisa dikatakan penyebab pasti kematian tersebut itu entah karena memang dia putus asa, merasa malu dan merasa sudah tidak berarti lagi karena sudah tidak ada kehormatannya oleh orang atau terlanjur sakit juga bisa gitu. Atau mungkin ditenggelamkan oleh orang yang dulu pernah meruda paksa atau temannya gitu kan. Itu mah masih misteri pada saat itu. Misteri. Dan sampai sekarang juga mungkin itu masih misteri gitu. Sudah ada jawabannya. Benar. Pada saat itu tidak ada kesimpulan Itu matinya lantaran apa hanya dikebumikan dengan layak. Nah, setelah meninggal kemudian sudah dimakamkan, beberapa bulan kemudian karena dia sudah pernah ngomong siapa yang meruda paksa kamu pada saat itu adalah orang tersebut, dicari sama orang tuanya dan juga warga mungkin. Karena warga sudah pada tahu siapa dia yang meruda paksa gadis tersebut. Dan diketemukannya sudah berada di daerah luar, bukan di daerah Lewilisin tersebut. Dia masih sudah berada, akhirnya dengan berbagai macam cara ditemukannya. Kemudian ditanya, pernah meruda paksa memang, terus
matinya orang tersebut kenapa? Apakah oleh kamu ditenggelamkan atau sebagainya? Dengan berbagai macam cara supaya mengaku akan Kejadian. tersebut. Dengan berbagai macam cara, tentunya dengan bantuan kepolisian dan dengan bantuan doa juga. Hanya dia mengakui bahwa si gadis tersebut ditenggelamkan. Sudah diruda paksa. Dia mati di tengah. Dan dikenal banyak orang, dan dari situ juga dinobatkan bahwa gadis tersebut merupakan, kalau di sana, pahlawan. Kenapa dibilang seperti itu? Karena sampai sekarang makamnya kalau 17-an itu suka diziarahi. Dan kepada orang tuanya, dulu waktu beliau orang tuanya masih hidup, ada penghargaan dari pemerintah. Cuman misterinya di Lewi tersebut, kalau malam-malam tertentu suka terdengar yang memainkan tutumbulan Atau bunyi lesung yang sedang ditumbuk. padi di Tapi itu hanya waktu-waktu tertentu mungkin, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengarkan itu. dan yang ingin mendengar hal tersebut. Oh, jadi orang-orang seperti kita yang biasa Kalau kita ingin membuktikan, kalau kita ingin membuktikan, di sana di Lewi tersebut ada batu yang terhampar luas, cukup luas. Kalau kita sholat di batu itu cukup untuk berdua, karena batunya terhampar. batu ngampar lah kalau Batu ngampar, dan ininya misterinya kan sering dilanda banjir, bah besar. Batu yang itu kan nggak rubah-rubah dan tidak mempan untuk dipepek atau dipecahkan pakai itu sampai sekarang. misal nih Aki, misal kita buat videonya di TKP, Boleh, bahkan itu harus untuk meyakinkan di mana kalau Lesung ini. Kemudian batunya kayak apa, dan batu-batu yang ada di sekitaran. itu kan batu ngampar itu kan lumayan Luas. lebar gitu kan. Terus Luas. misal kita menceritakan hal itu di atas batu itu gak apa-apa misalkan. Kita coba, tapi mudah-mudahan kita mau dengan tertib dulu kita minta ini, takut ada hal yang tidak diinginkan. Tapi boleh untuk itu kita praktekkan bercerita di sana. Dan kata orang sana, di malam-malam tertentu suka kedengar. Kemudian bagi yang ingin mencoba Mendengar. uji nyali, mendengar alunan bunyi tumbukan padi di lesung, di sana ada ritual khusus Yang harus dikerjakan. yang harus dikerjakan. Semacam. Seperti halnya kita bermunajat, kita duduk di atas batu tersebut. Kapan waktunya? Mungkin malam. Dengan menyajikan seperti bunga Melati? ya, seperti bunga-bungaan gitu, seperti tabur bunga. Tabur bunga. Tabur bunga itu kemudian ada apa yang namanya sapu padi. Sapu padi, oh benar. Sapu padi. Sapu padi kalau dulu itu suka disimpan di satu selayan gitu. Nah. Benar. Sapu padi. Jadi kita membawa sapu padi, kemudian membawa bunga-bungaan, dan di sana kita aturkan mungkin doa untuk almarhumah. Karena namanya juga ada, nama almarhumahnya pun ada, Masih tertera. masih ada. Dan cerita itu sampai sekarang juga masih Menjadi legenda. Lewi Lisung. Jadi dinamakan Lewi Lisung karena di Lewi tersebut di malam-malam tertentu suka ada mendengar bunyi lesung yang dipukul dengan halu, dan gadis tersebut pada saat diruda paksa itu dalam keadaan lagi mabuk padi.
Dan mudah-mudahan almarhumah yang mendapat perlakuan seperti itu diampuni dari segala dosa, diterima iman Islamnya, dan dikenang juga kebaikannya. Yang paling penting semoga dia mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, karena dia syahidah mungkin. Amin. Syahidah. Pasti. Syahidah. Syahidah. Itulah sekelumit tentang cerita legenda Lewi Wisung yang hanya ada di, mungkin bisa dikatakan di kampungnya Kirawing gitu. Ada. Buat yang kalian buat kalian yang penasaran, Silakan bisa untuk bareng-bareng barang-barang datang ke sini untuk mendatangi Lewi Wisung yang sekarang menjadi legenda itu. Dan mungkin saya pun bersama Kirawing akan Insya Allah. mendatangi TKP. atau menyepil TKP. menyepil tempat kejadian perkara. kejadian perkara atau yang disebut dengan Lewi Wisung. Dan mungkin di sana kita akan cerita-cerita sedikit tentang kejadian yang ada di Lewi Wisung tersebut. Tapi mungkin kita dengan begitu tertib, dengan begitu dengan begitu berhati-hati, insya Allah di lain waktu dan kesempatan saya dan bersama Kirawing akan mendatangi yang namanya Lewi Wisung. Kita spill. Kita sepil tempatnya Sepil seperti tempatnya. apa. Buat yang penasaran jangan tinggalkan channel. Jangan tinggalkan tadi. Ya. Dan kalau perlu kita telusuri sampai ke makamnya. Nah, betul. Karena makamnya sampai sekarang diabadikan. Kemudian tempat tinggalnya, saya tahu persis Agil. Kita bisa. Dan buat yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman biar kembang ini semakin berkembang, biar channel ini semakin berkembang, dan juga kami semakin semangat untuk Menyajikan. menyajikan video-video mistis, video atau Horor. cerita horor atau cerita sejarah, cerita inspirasi dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.